Halo, selamat datang kembali di channel Momozi Movie. Kali ini Momo akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Sand. Film ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang terjebak di sebuah pantai dan mereka bertahan hidup dari teror pasir pantai yang bisa menghisap tubuh manusia. Seperti apa kisah lengkapnya? Yuk langsung ke alur ceritanya. Film ini diawali oleh sebuah tulisan Killer Beach. Scene pun berpindah memperlihatkan sebuah pemandangan siang hari yang sangat sepi di sebuah pantai. Kemudian malam hari terlihat sekumpulan anak muda yang sedang berpesta di pantai. Kalau dihitung jumlah anak muda ini kurang lebih 15 orang. Di pesta itu terlihat cewek seksi bernama Kylie. Awalnya ia menolak ketika ditawari minuman keras, tapi saat ia melihat pacarnya yang bernama Jonas sedang berciuman dengan cewek lain, ia pun langsung meminum minuman itu. Semakin malam, pesta pun semakin meriah. Lalu salah satu pemuda yang bernama Mitch menyuruh semua yang berpesta untuk tidak memegang handphone dan menaruh handphonenya ke dalam sebuah karung lalu disimpan ke dalam bagasi mobil. Hal itu juga merupakan peraturan yang harus diikuti seperti yang sudah tertulis di undangan pesta. Tak lama kemudian, Vance dan Gilbert membawa sesuatu yang sangat besar dan dipenuhi dengan lendir. Mereka berkata benda aneh ini ditemukan tidak jauh dari bibir pantai. Mereka tidak tahu benda apa itu sebenarnya. Lalu Gilbert menyarankan untuk memanggangnya. Namun, saran dia malah jadi bahan ejekan oleh teman-temannya. Karena kesal, kini giliran Kylie yang membalas kelakuan Jonas pacarnya. Kylie dan Mitch pun kemudian melakukan mantap-mantap. Pesta masih terus berlanjut, dan giliran Gilbert yang sedang mabuk berat dijahili oleh teman-temannya. Sebuah tato digambar di pipi tembemnya. Singkat cerita, keesokan hari, terlihat anak-anak muda ini masih tertidur karena pesta berlangsung sampai subuh. Tak lama kemudian, Kylie bangun dengan posisi yang masih bersama Mitch. Ia keluar melihat keadaan sekitar. Betapa kesalnya ketika melihat Jonas sedang tidur bersama Chanda. Kylie pun meninggalkan pemandangan yang bikin kesal itu. Ia kembali melihat keadaan pantai yang kacau karena pesta semalam. Lalu terlihat Marcia yang muntah karena sisa mabuk semalam. Kylie pun merasa heran, kemana semua orang yang di pesta tadi malam sampai pagi itu. Hingga pada akhirnya pemandangan Kylie terhenti saat ia melihat seekor burung. Burung itu tiba-tiba lenyap seolah terhisap oleh pasir pantai. Ia pun kaget melihat kejadian itu. Marcia yang merasa dirinya tidak enak badan, kemudian ia mencoba untuk turun. Kylie pun meneriakinya untuk tidak menginjak pasir. Namun sialnya, Marcia sudah terlanjur menginjak pasir itu. Seketika itu, Marcia merasa sulit untuk menggerakkan kakinya, seolah ada yang menariknya ke bawah. Ia mulai merasa kesakitan. Teman-temannya pun panik dan bingung dengan apa yang terjadi. Kemudian Vance pun berniat akan menolong Marcia. Kylie dan yang lainnya melarangnya untuk menolong karena merasa ada sesuatu yang berbahaya di dalam pasir. Namun Vance tidak menghiraukan perkataan teman-temannya. Ia pun langsung lompat dari mobil dan seketika kakinya tidak bisa digerakkan. Dan kemudian ia terjatuh. Wajah Vance mulai digerogoti oleh sesuatu, sampai wajahnya berdarah-darah. Tidak lama kemudian, Vance dan Marcia tenggelam ke dalam pasir. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan kejadian tragis dan sangat aneh yang menimpa kedua temannya itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka pun mulai berpikir bahwa memang ada sesuatu, tapi sepertinya bukan pasir hisap yang sebelumnya mereka pikirkan.
Mereka berniat untuk pergi dari pantai itu dengan mobil. Namun entah kenapa mobil yang mereka tumpangi tidak bisa menyala. Lalu Chanda berniat ingin mencari bantuan dengan handphone. Namun semua handphone mereka tersimpan di dalam bagasi mobil. Dan ternyata mereka secara diam-diam masuk ke pantai itu yang sebenarnya sudah tidak buka karena air lautnya sudah tercemar. Kylie pun penasaran dengan makhluk yang ada di pasir ini. Kemudian Kylie mendekati pasir itu. Mitch pun mencegahnya, tapi Kylie memperlihatkan sesuatu yang baru saja ia temukan. Kylie menggunakan tangannya untuk memancing makhluk itu keluar. Benar saja, makhluk itu keluar seperti tentakel-tentakel kecil yang merespon pergerakan di atas pasir. Lalu tak berada jauh dari mereka, terlihat Gilbert yang baru bangun berada di dalam sebuah drum. Ia merasa kesakitan dan ingin keluar. Ia pun menggoyang-goyangkan drum itu. Teman-temannya berusaha menerangkan apa yang baru saja terjadi. Akhirnya ia terdiam karena kelelahan untuk melepaskan diri. Waktu terus berlalu. Mereka pun hanya bisa menunggu dan berharap pertolongan akan segera datang. Kemudian mereka baru tersadar bahwa orang-orang yang ikut pesta semalam sudah tidak ada dan tenggelam di pasir pantai. Dan di pantai ini hanya tersisa mereka berenam saja. Di dalam pos, Mitch dan Kylie berusaha mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan. Kylie menemukan sebuah korek api, lalu ia pun mengambil dan menyimpannya. Kemudian mereka berdua mengobrol membahas apa yang sebenarnya telah menimpa mereka. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah benda yang semalam dibawa oleh Vance dan Gilbert. Dan mereka meyakini benda yang sudah terbelah itu adalah sebuah telur yang sudah menetas. Maka dari itu, makhluk aneh yang berada di bawah pasir kemungkinan besar berasal dari telur itu. Kalau diingat, air laut di pantai ini memang sudah tercemar dan bisa saja menciptakan makhluk baru yang tidak terduga. Kylie pun berusaha mencari tahu sebesar apa makhluk yang berada di bawah pasir. Ia pun melempar potongan sosis ke setiap penjuru pantai. Dengan cara itu, mereka akan mengetahui wilayah mana yang tidak terjangkau oleh makhluk tersebut. Pada akhirnya, mereka menemukan sebuah lokasi yang tidak terjangkau oleh makhluk tersebut. Karena lokasi tersebut tidak terlalu jauh, Jonas pun menuju ke tempat itu meski sempat dilarang oleh teman-temannya. Dengan menggunakan papan selancar, ia memulai aksinya berjalan di atas papan yang ia susun secara estafet. Namun saat ia sudah dekat dengan sebuah kursi, ia kesulitan menuju tempat itu. Papan selancar yang ia injak malah bergeser semakin menjauh. Jonas terus berusaha agar tubuhnya tidak menyentuh pasir. Namun, makhluk-makhluk itu pun keluar dari pasir dan menyentuh perut Jonas. Ia pun berhasil ke kursi meski dengan luka yang dialaminya. Jonas pun terkapar kesakitan karena luka di perutnya. Ia terlihat seperti keracunan dan wajahnya memucat. Ia berusaha menguatkan diri dan mengambil makanan yang ada di sana. Kemudian ia memakan pisang yang ia temukan. Tiba-tiba luka di perutnya seperti infeksi dan semakin parah. Ia berusaha memberikan apa yang ia temukan kepada teman-temannya. Tapi saat ia melempar minuman ke arah Mitch, sesuatu pun terjadi. Kini Jonas benar-benar tidak berdaya. Lukanya semakin parah dan bernanah. Kemudian mereka berencana mengambil handphone yang tersimpan di dalam bagasi mobil. Rooney dan Chanda pun beraksi. Karena mereka tidak boleh menyentuh pasir, Rooney berusaha membuka bagasi dengan menginjak bemper mobil. Mereka pun kesulitan membuka bagasi tersebut. Tidak lama kemudian, Kylie memberi bantuan dengan sebuah tongkat yang ia temukan. Saat bagasi hampir terbuka, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara klakson mobil tanpa henti yang mengagetkan mereka. Seketika itu Rooney terpeleset
dan jari tangannya terjepit bagasi mobil. Teman-temannya malah fokus pada sebuah mobil yang datang daripada menolong Rooney. Mobil itu ternyata mobil penjaga pantai. Penjaga itu bertanya, apa yang sedang mereka lakukan di pantai yang sudah tutup ini. Mereka pun bersemangat menjelaskan bahwa ada sesuatu di bawah pasir. Tapi si penjaga pantai tidak percaya dengan ucapan mereka. Kylie pun menyuruhnya untuk tidak keluar mobil. Tapi si penjaga pantai tidak menghiraukan teriakan itu. Penjaga pantai ini malah turun dan menghampiri Jonas yang terluka. Anehnya, makhluk itu tidak menyerang si penjaga pantai. Mereka pun bertanya-tanya kenapa pria itu bisa berjalan tanpa terluka sama sekali. Karena tidak kenapa-kenapa, penjaga pantai itu makin tidak percaya dengan perkataan mereka. Kemudian Mitch menyadari dan mengatakan makhluk itu tidak menyerang pria itu karena pria itu memakai sepatu. Ia pun melihat para pemuda ini satu persatu. Lalu ia malah menganggap kekacauan ini adalah bagian dari kegilaan anak-anak muda yang sedang mabuk. Kylie mengatakan bahwa teman-teman mereka mati saat berada di atas pasir. Pria ini semakin tidak percaya dengan ucapan mereka, lalu menyuruh Mitch dan Kylie untuk segera turun. Jelas mereka menolaknya. Penjaga pantai itu malah marah-marah dan berusaha mengambil semprotan merica. Namun kunci mobilnya malah terjatuh di atas pasir. Ketika ia akan mengambilnya, tangannya pun terasa berat dan tidak bisa diangkat. Kylie menyuruh menyemprotkan cairan merica untuk melepaskan diri. Namun tangannya malah terputus karena makhluk itu. Kemudian ia pun terjatuh dan terhisap ke dalam pasir. Mereka pun hanya bisa menyaksikan penderitaan si penjaga pantai itu. Dari kejauhan, Mitch pun menjelaskan ke semua teman-temannya agar bisa berjalan di atas pasir dengan menggunakan alas kaki. Ia menyarankan untuk membungkus kaki dengan handuk atau apapun sebagai pengganti sepatu. Kemudian Mitch menyuruh Chanda untuk melemparkan 2 handuk yang berada di dekatnya. Ketika akan menangkap handuknya, tiba-tiba Mitch jatuh ke pasir karena pagar kayu yang patah. Mitch pun tewas dengan cara yang mengenaskan. Kemudian Kylie berhasil berada di tempat Rooney dan Chanda dengan cara melompat. Mereka berusaha menyelamatkan Rooney yang terjepit di pintu bagasi. Dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkannya. Kylie, Chanda, dan yang lainnya pun saling meminta maaf. Kemudian mereka berusaha untuk berpindah ke tempat Jonas yang sedang terkapar dengan menggunakan patahan kayu. Mereka berjalan secara bergantian ke tempat itu. Chanda dan Kylie pun berhasil menyeberang. Tapi pada saat Rooney hampir sampai, Come on. Ronnie! Got you, Ronnie! ia pun merasa kesulitan dan tergelincir ke atas pasir. Ronnie pun akhirnya tewas. Gilbert pun merasa sedih atas kejadian itu. Hingga ia tidak sadar makhluk penghisap itu kini mulai mendekatinya dan mulai masuk ke dalam drum. Kemudian Chanda berusaha melakukan apa yang disarankan oleh Mitch. Ia yakin cara itu sangat efektif untuk bisa berjalan di atas pasir. Kemudian akhirnya Chanda berhasil sampai ke mobil si penjaga pantai itu dengan berlari. Mereka pun sangat senang atas keberhasilannya. Namun tiba-tiba Gilbert pun panik. Dia merasa ada sesuatu yang menggerakkan drum. Ternyata makhluk itu membuat lubang dan masuk melalui bawah drum. Kemudian Gilbert pun akhirnya tewas. Makhluk itu mulai memperlihatkan diri yang sudah membesar, mungkin karena sudah menghisap beberapa orang hingga tumbuh dengan cepat. Sialnya, Chanda pun terpeleset dan jatuh hingga pingsan karena kepalanya terbentur. Mau tidak mau, Kylie dan Jonas hanya bisa menunggu sampai Chanda sadar kembali. Singkat cerita, waktu malam pun tiba. Kemudian Chanda sadar dari pingsannya. Ia pun bergegas mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu Kylie sampai ke mobil.
Lalu ia menemukan sebuah perahu karet portable yang bisa secara otomatis mengembang. Alat itu mereka jadikan pijakan untuk bisa sampai ke mobil. Mereka pun berhasil masuk ke mobil. Namun tak lama kemudian, makhluk itu muncul dengan ukuran yang lebih besar. Kylie berusaha mengambil bensin dalam kompan di mobil itu. Lalu tiba-tiba kemudian Kylie menggunakan korek api yang tadi ia simpan, lalu ia pun membakarnya. Makhluk itu pun hilang entah kemana, dan akhirnya mereka bisa bernafas lega. Namun saat Kylie menyentuh tangan Jonas, ternyata Jonas sudah tidak bernyawa. Mereka berdua pun merasa sedih karena kekasih serta teman mereka juga menjadi korban. Dan akhirnya mereka hanya bisa menunggu bantuan. Keesokan harinya, mereka yang masih berada di dalam mobil kemudian dibangunkan oleh seorang pria. Pria itu juga terlihat bisa berdiri di atas pasir tanpa diganggu oleh makhluk-makhluk itu. Akhirnya Kylie dan Chanda pun turun dari mobil meskipun sangat ragu. Kylie pun mencoba memberanikan diri untuk menapakkan kaki di pasir itu. Mereka pun meninggalkan mobil itu. Sangat terlihat jelas sebuah lekukan tanah bekas makhluk itu. Dan ternyata makhluk itu berukuran sangat besar. Di akhir film diperlihatkan sebuah bayangan kumpulan makhluk yang berukuran besar yang sedang berenang menuju ke sebuah pantai yang dipenuhi oleh orang-orang. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita dari film The Sand. Semoga video ini bisa menghibur. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.